Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Pas Entertain rahimakumullah. Mencari ridho Allah adalah tujuan utama hidup manusia. Siapapun kita pasti akan mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ridhonya seorang istri ada di suami. Ridhonya anak ada di orang tuanya. Ridho Allah fi ridhul walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Seorang istri ketika hendak melakukan satu perbuatan yang baik, kemudian tidak mendapatkan izin, tidak mendapatkan ridho dari suaminya, maka walaupun perbuatan itu baik, maka seorang istri tidak boleh melakukannya karena suami tidak mengizinkan atau tidak meridhoinya. Pun juga begitu dengan kita sebagai seorang anak. Kita mencari ridho kepada kedua orang tua kita. Sungguh kita sangat beruntung dan berbahagia ketika kita hidup, kita masih bisa berdampingan, bisa bertemu dengan kedua orang tua kita, ayah dan bunda kita. Ayah adalah tempatnya keberkahan, bunda adalah tempatnya kasih sayang. Ketika ayah sudah tiada, maka keberkahan itu pun tiada, tinggal ada kasih sayang di bunda. Ketika bunda sudah tiada, maka kasih sayang pun tiada, tinggal ada keberkahan di ayah. Maka ketika ayah dan bunda sudah tiada, maka keberkahan dan kasih sayang pun itu sudah tiada. Oleh karenanya kaum muslimin dan muslimat, sahabat Pas Entertain rahimakumullah. Oleh karena tujuan hidup manusia adalah mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Ternyata di dalam hadis ini dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala ridho dan benci terhadap tiga hal. Apa yang Allah ridho? Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusriku bihi syai'a. Yang pertama yang Allah ridho itu adalah kita beribadah kepadanya dan jangan menyekutukannya. Karena memang kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Yang kedua, wa anta ta'simu bihablillahi jami'an. Kita berpegang teguh kepada tali agama Allah, menjalankan syariat, menjalankan hukum-hukum Allah, menjalankan peraturan-peraturan Allah. Kita tidak melenceng daripada aturan-aturan yang telah diajarkan Rasulullah kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah wala tafarraqu. Jangan berpecah belah. Umat Islam harus bersatu. Umat Islam kalau bersatu menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Tidak mudah untuk dipecah belah oleh yang lainnya. Kalaulah kita ibaratkan sebuah sapu lidi, kalau dia hanya satu, maka lidi itu tidak bisa dipakai untuk menyapu. Kenapa dia bisa dipakai untuk menyapu? Karena dia satu kesatuan, kumpulan-kumpulan lidi bersatu satu ikat yang dinamakan dengan sapu, sehingga dia bisa digunakan untuk menyapu sampah-sampah yang ada. Kemudian apa yang dibenci Allah subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah qila wa qala, yaitu menyebarkan berita-berita yang tidak jelas, berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi zaman sekarang, Masya Allah, banyak sekali berita-berita hoak yang mungkin juga kita adalah termasuk salah satu dari penyebar berita hoak tersebut. Kemudian yang dibenci oleh Allah
Yang kedua adalah wa kasratas su'ali, banyak bertanya. Sesuatu yang tidak manfaat sering ditanyakan. Boleh kita bertanya, tapi bertanya tentang sesuatu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga yang dibenci oleh Allah, wa idha'atul mal, yaitu menyia-nyiakan harta, menghambur-hamburkan harta. Kita mengeluarkan harta bukan pada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita mengeluarkan harta pada jalan-jalan kemaksiatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saat sekarang di mana kita berada di bulan suci Ramadan, harta yang kita punya mari kita keluarkan, kita infakkan pada jalan-jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita, dan mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.